Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Islam, berjumpa kembali kita dengan dakwah selayang pandang. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian itu datang, barulah tampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentulah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Semakin tinggi kelasnya, maka akan semakin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Begitu juga dalam kehidupan beragama. Justru orang yang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kualitas keimanannya, maka akan semakin berat ujian dan cobaan yang dirasakan dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW memberikan sebuah perbandingan tentang ujian kehidupan. Apa kata beliau? Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada ajaran agamanya. Semakin teguh seseorang berpegang kepada ajaran agamanya, semakin kuat seseorang mengikuti aturan-aturan agama, maka akan semakin berat ujian dan cobaan yang dirasakan dalam kehidupan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan pasti akan kami uji kamu dengan sebahagian kecil daripada rasa takut. Wal-ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samaraj, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi ada lima jenis ujian yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini. Yang pertama adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan kami uji kamu sekalian dengan sebahagian kecil daripada rasa takut. Manusia terlahir ke muka bumi ini membawa dua sifat yang sangat kontroversial. Akan disebut apa seseorang bergantung dari sifat mana yang lebih dominan dalam kehidupannya. Setiap orang punya sifat pemberani, setiap orang punya sifat penakut. Kalau rasa beraninya lebih besar daripada takutnya, maka dia disebut dengan pemberani. Tetapi kalau rasa takutnya lebih besar daripada beraninya, maka dia disebut dengan penakut. Tetapi kedua sifat itu pasti dimiliki oleh seseorang. Dan pasti kami akan uji kamu dengan sebahagian kecil daripada rasa takut. Kadangkala kita merasakan ketakutan-ketakutan, yang kadangkala ketakutan itu datangnya tanpa sebab yang jelas. Takut akan kemiskinan, takut akan masa depan, takut akan hari tua, takut akan ketinggian, takut tidak bisa makan, takut akan kematian, dan banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita rasakan dalam kehidupan ini, yang kadangkala datangnya tanpa sebab yang jelas. Mungkin semua orang merasakan ini, dan ini merupakan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan penuh keimanan. Yang kedua adalah wal-ju', rasa lapar, kelaparan. Allah uji kita dengan kelaparan. Allah uji kita dengan tidak adanya bahan makanan. Saudara-saudara kita yang sedang berperang di medan tempur, seperti di Palestina, di Syria, di Rohingya, di Uighur, dan dunia-dunia Islam lainnya, itu pasti merasakan yang namanya kelaparan. Karena
orang sedang berperang. Tidak adanya bahan makanan, sumber makanan yang bisa dimakan. Kadang-kala mereka hanya makan sehari sekali. Kadang-kala mereka tidak makan berhari-hari. Sekali makan mereka makan rumput atau makan dedaunan. Ini merupakan sebuah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, ini juga merasakan yang namanya kelaparan. Karena tidak adanya bahan makanan yang bisa dimakan. Terputusnya suplai makanan ke lokasi bencana. Ini juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan penuh keimanan. Yang ketiga adalah kemiskinan. Allah uji kita dengan kemiskinan, kekurangan harta. Tadinya kita bekerja di tempat yang basah, di tempat yang empuk, di tempat perusahaan yang bagus, gaji kita besar. Ternyata diuji oleh Allah, kita terkena PHK. Ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya uang akhirnya. Pesangon pun habis. Ini ujian Allah yang harus kita hadapi dengan penuh keimanan. Dan mungkin kita seorang pengusaha yang perusahaan kita ada di mana-mana cabangnya. Perusahaan kita maju, tiba-tiba diuji oleh Allah dengan bangkrut, dengan pailit. Ini juga merupakan ujian Allah yang harus kita hadapi dengan penuh keimanan. Yang keempat adalah kekurangan jiwa, kematian. Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan yang kelima adalah kekurangan buah-buahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian yang kita rasakan, sebesar apapun ujian itu, apapun jenisnya, Allah pun tetap memberikan jalan keluar dan solusi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di ayat lain pun Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangkanya. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah pun akan mencukupkan keperluannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dakwah singkat ini ada manfaatnya buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.